Kalau untuk kondisi kenapa US Treasury yields dalam beberapa periode terakhir terlihat cukup stabil, ini didorong oleh pertama kondisi dari perekonomian Amerika Serikat yang ternyata tidak sebulus sebelumnya, dan di sisi yang lain juga kita melihat dari sisi ekspektasi untuk pemulihan ekonomi global juga terlihat masih relatif moderat, walaupun kemarin dari IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,5% menjadi 6% untuk pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021. Tetapi di sisi yang lain, pada saat beberapa hari terakhir kelihatan untuk US Treasury yield mulai beranjak kembali naik ya, seiring dengan pertama adanya statement dari WHO mengenai kasus COVID-19 yang kemungkinan bisa eksponensial. Tentunya ini bisa menimbulkan suatu kekhawatiran akan terjadi lonjakan kasus kembali. Sementara yang kedua juga kalau kita lihat nanti akan ada data inflasi Amerika Serikat untuk periode bulan Maret, dan kemungkinan inflasi Amerika Serikat akan mengalami kenaikan menjadi 2,5% dari sebelumnya bulan Februari di level 1,7%. Kenapa bisa mengalami kenaikan cukup tinggi saat ini? Dikarenakan angka base year effect yang sangat rendah pada periode Maret tahun 2020 lalu, dan dengan level inflasi yang kemungkinan akan mengalami kenaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian level dari US Treasury yield, dan faktor-faktor inilah yang kemudian memicu kenapa dalam beberapa periode terakhir kalau kita lihat pergerakan di pasar obligasi ataupun juga pasar saham khususnya di emerging market terlihat tren untuk depresiasi ataupun juga tren profit taking. Baik, nah ini kita sambil tunggu bersama nanti data inflasi terupdate dari Amerika Serikat seperti apa. Dari proyeksi Mas Mirdal sendiri ekspektasinya seperti apa Mas? Katanya inflasi akan dibiarkan tinggi pun tidak masalah di 2%. Dan nanti kontribusinya pengaruhnya ke rupiah sejauh mana? Sambil kita nantikan katalis data ekonomi berupa inflasi dari US. Ya, untuk dari sisi inflasi Amerika Serikat sendiri memang kalau kita lihat secara inflasi headline ini kelihatannya masih cukup tinggi ya untuk tahun 2021 khususnya untuk periode bulan Maret dikarenakan base year effect. Tetapi kalau kita lihat dari sisi core inflation kelihatannya masih cukup terjaga di level sekitar 1,6 sampai 1,7%. Ini untuk inflasi Amerika Serikat, dan dengan kondisi tersebut seharusnya kita melihat dari sisi US Treasury yield ini tidak serta-merta langsung mengejas apa yang terjadi di US Treasury yield ya di level inflasi Amerika Serikat ya. Jadi kalau misalkan inflasi Amerika Serikat headline-nya tembus 2,5%, kita tidak berharap US Treasury yield bisa melonjak juga ke level sekitar 2%. Kita harus melihat juga faktor terkait dengan inflasi inti atau core inflation di Amerika Serikat, dan kita berharap untuk level dari US Treasury yield untuk tenor 10 tahun bisa terjaga di level sekitar 1,7 sampai 1,9%. Dan di sisi yang lain juga kalau kita melihat data-data ekonomi yang lain, memang dari sisi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, perkembangannya sudah cukup bagus ya. Level pengangguran terakhir periode bulan Maret sudah berada di level 6%, dan untuk non-farm payroll juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode bulan Maret. Jadi memang indikasi dari perekonomian Amerika Serikat sudah relatif on track. Apalagi kalau kita lihat vaksinisasi di negara tersebut juga relatif cukup baik ya distribusinya, dan kalau kita lihat juga untuk distribusi vaksin di Amerika Serikat sudah tembus lebih dari 100 juta dosis. Tentunya ini perkembangan yang cukup menggembirakan, dan di sisi yang lain juga kita melihat indikator seperti PMI services yang mengindikasikan aktivitas di luar manufaktur yang kelihatannya sudah mulai terbuka, di mana PMI services kalau kita lihat di Amerika Serikat juga sudah mengalami kenaikan dan levelnya cenderung ekspansif. Dan tentunya ini yang tentunya akan membuat kenapa ekonomi Amerika akan rebound, dan paling ditunggu dari pelaku market yaitu nanti bulan Juni ya, karena nanti Juni akan ada rapat moneter The Fed yang akan mempublikasikan proyeksi data makroekonomi dari Amerika Serikat. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.